Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Tugas Ladini Mafuao, mengajar di SMA Negeri 1 Sirombu, Kabupaten Nias Barat. Berikut saya sampaikan video pembelajaran dengan model problem based learning, metode diskusi dengan materi ikatan kimia untuk kelas 10. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Nah baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa sejenak. Silakan ketua kelas bawa kita dalam doa. Amin. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau melihat kehadiran kalian semua dulu. Saya mengabsen siswa-siswi kami semuanya. Nah berarti hadir semua ya. Bagus. Mudah-mudahan kedepannya kehadirannya tetap dijaga seperti ini terus, hadir terus di dalam setiap pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas masuk ke materi kita, yaitu ikatan kimia, Bapak ingatkan dulu pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu mengenai konfigurasi elektron. Masih ada yang ingat mengenai elektron valensi? Apa itu elektron valensi? Silakan. Kalau ada mau ini, silakan. Betul, elektron valensi yaitu elektron pada kulit terluar. Gunanya buat apa? Inilah nanti kulit terluar dari elektron valensi ini, dari suatu unsur itu, yang menentukan kestabilan suatu unsur. Jadi, dilihat dari elektron valensinya nanti kita bisa membuat apakah dia sudah stabil atau belum. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita akan melihat slide yang di atas ini. Pertama-tama dulu, siswa kami harus tahu bahwa tujuan pembelajaran kita ini yaitu model yang kita gunakan yaitu model pembelajaran dengan problem based learning, di mana yang diharapkan di sini siswa kami nanti dapat menganalisis proses terbentuknya ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian dapat menentukan jenis ikatan yang terbentuk, apakah itu dia ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Kemudian dapat meramalkan senyawa yang terbentuk ke dalam senyawa ion ataupun senyawa kovalen. Kemudian menyimpulkan perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen ditinjau dari sifat fisik dan sifat kimianya. Nah, perhatikan gambar yang di atas ini. Ini sebenarnya gambar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada garam, ada air minum, ada pasta gigi, dan balon yang berisi helium. Nah, di antara yang beberapa gambar di atas ini, mungkin siswa-siswi kami sudah mengetahui zat-zat yang ada di dalam ini, tetapi tidak mengetahui apa penyusunnya dan bagaimana peristiwa terbentuknya ikatan antar unsur yang ada sebagai pembentuk dari zat yang di atas. Nah, dari gambar ini, siswa nanti silakan diskusikan hal-hal yang seperti yang ada di LKPD kalian, yang sebentar lagi akan Bapak bagikan, di mana di situ nanti ada hal-hal yang mesti kalian diskusikan, yaitu mengapa ada zat yang hanya satu unsur pembentuknya, dan ada juga zat yang membutuhkan lebih dari satu penyusunnya. Kemudian bagaimana proses terbentuknya ikatan antar unsur tersebut. Kemudian bagaimana mengetahui unsur yang stabil dan yang tidak stabil. Dan bagaimana caranya unsur tersebut mencapai kestabilannya. Kemudian apakah penyusun dari zat tersebut. Nah untuk singkatnya, nah ini saya bagikan LKPD untuk masing-masing kelompoknya. Silakan dibentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok belajar yang sudah kita bentuk sebelumnya. Silakan. Nah, ini Bapak bagikan LKPD-nya masing-masing. Nah, silakan didiskusikan pertanyaan-pertanyaan di atas dan dimuat di dalam LKPD-nya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Nah baik, silakan salah satu kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Nanti kelompok lain silakan menanggapi kelompok satu. Silakan kelompok satu.
Nah baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kelompok lain yang mau menanggapi, atau misalnya ada saran atau masukan untuk kelompok 1, mungkin jawaban kalian berbeda dengan teman kalian yang kelompok 1, silakan menanggapinya. Ya, silakan ditanggapi kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5. Nah, dari hasil kelompok yang tadi, yang 5 kelompok tadi, bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian harus tahu dulu, anak-anak kami harus tahu bahwa konsep ikatan kimia itu merupakan sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik menarik antar dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Mungkin anak-anak kami bertanya, apa itu diatomik? Itu diatomik itu adalah dua atom yang terdiri dua atom, misalnya gas oksigen. Dia bukan dituliskan sebagai O tetapi menjadi O2. Demikian juga hidrogen yang dia dalam pembentukannya tetap merupakan gas diatomik atau H2. Demikian juga poliatomik atau banyak atom. Ya, sehingga ini nanti terjadinya interaksi gaya tarik menarik antar dua atom sehingga membentuk molekul menyebabkan suatu senyawa itu menjadi diatomik ataupun menjadi poliatomik. Kemudian ikatan kimia ini menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk molekul senyawa ataupun ion. Ingat, molekul itu lebih dari dua atau lebih. Kemudian senyawa juga demikian, dan ion ini adalah yang memiliki muatan. Kemudian ikatan kimia ini juga merupakan daya tarik menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Jadi ini merupakan konsep ikatan kimia itu. Kemudian terjadinya ikatan antar atom dapat terjadi karena ada interaksi elektron antar atom yang satu dengan yang lain, sehingga terbentuk suatu molekul senyawa atau gugusan atom. Kemudian untuk mencapai kestabilannya, atom-atom unsur saling mengadakan ikatan yang disebut ikatan kimia. Nah, menurut Lewis, atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia, di mana kita ketahui kemarin bahwa gas mulia itu dianggap sudah stabil. Kenapa? Ada yang bisa menjawab kenapa dianggap bahwa gas mulia itu sudah dianggap stabil? Ya, betul, karena elektron valensinya sudah dianggap penuh atau sesuai dengan aturan oktet, yaitu memiliki elektron valensi 8 kesemuanya kecuali helium yang memiliki elektron valensi 2 atau duplet. Nah, yang sementara unsur-unsur yang lain di golongan yang lain selain gas mulia itu cenderung mengikuti kestabilan yang dilakukan oleh gas mulia. Caranya bagaimana? Dia bisa mengikuti gas mulia itu dengan cara melepaskan maupun menerima elektron. Yang itu terjadinya ikatan kimia. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh ikatan ion. Ingat bahwa ikatan kimia itu sendiri dibagi dua, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Di mana nanti ikatan kovalen itu terdiri dari ikatan kovalen biasa dan ikatan kovalen koordinasi lagi. Nanti kita bahasnya. Pertama-tama dulu kita bahas mengenai apa itu ikatan ion. Ikatan ion itu sendiri adalah ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dan non-logam dengan cara serah terima elektron. Jadi ikatan ion itu bisa dikatakan terjadinya perbedaan keelektronegatifan antar dua unsur, sehingga terjadinya serah terima elektron antar dua unsur. Kemudian ini contohnya logam 1A dan 2A kecuali hidrogen dan berium, di mana hidrogen ini merupakan gas dan dia merupakan non-logam. Kemudian dengan non-logam, jadi logam antara logam 1A dan 2A yang kecuali hidrogen dan berium dengan non-logam golongan 6A dan golongan 7A. Jadi kesemuanya ini kecuali hidrogen dan Be. Kemudian ikatan ion juga dapat terjadi antara logam 1A dan 2A kecuali Be, Mg dan dengan hidrogen. Jadi semuanya bisa berikatan, golongan 1A dan golongan 2A ini berikatan dengan H kecuali Be dan Mg. Contoh pembentukannya seperti yang ada di gambar ini. Ini kita menggunakan, saya rasa anak-anak kami masih ingat mengenai lambang Lewis. Siapa yang tahu apa itu lambang Lewis? Masih ingat? Nah, silakan. Apa itu lambang Lewis? Betul. Ya, lambang Lewis itu
lambang unsur yang disertai dengan elektron valensinya, yang dimana kita gambarkan lambang unsurnya, kemudian kita gambarkan sesuai dengan elektron valensinya, dimana elektron valensi ini kita dapat kemarin sudah kita ketahui bahwa dibuat dulu konfigurasi elektronnya, dimana kita sebenarnya membutuhkan elektron valensinya untuk supaya kita dapat menentukan ikatan apa yang terjadi antar unsur itu, apakah dia sudah stabil atau masih belum stabil. Nah, caranya seperti ini. Na itu dengan elektron valensi, nomor atomnya dia sebenarnya kan 11. Nah, kalau kita buat konfigurasi elektronnya dan kita dapatkan bahwa dia memiliki satu elektron valensi, kemudian digabungkan atau diikatkan dengan Cl, di mana Cl itu merupakan golongan 7A. Dan kalau kita buat konfigurasi elektronnya, di mana nomor atom Cl itu adalah nomor atom 17, kalau kita buat konfigurasi elektronnya, maka kita dapatkan bahwa elektron valensinya itu ada, benar, ada 7. Ada 7. Maka penggambarannya seperti ini kalau kita gunakan lambang Lewis, atau dengan bantuan lambang Lewis ini kita dapat menuliskan seperti ini. Nah, elektron daripada Na akan berikatan dengan Cl. Kita ketahui di mana sifat keelektronegatifan dari suatu unsur itu sesuai dengan sifat periodik unsur, di mana dari kiri ke kanan semakin besar dan dari atas ke bawah semakin kecil, atau dari kiri ke kanan itu seperiode dan atas ke bawah segolongan itu semakin kecil. Nah, kalau kita lihat posisi Na itu berada di golongan 1A, sedangkan Cl itu berada di golongan 7A. Artinya keelektronegatifan yang lebih besar itu adalah keelektronegatifan dari Cl, bukan Na. Na itu lebih ke kiri, kemudian dia adalah golongan 1A. Boleh dikatakan Na itu cenderung melepas satu elektronnya untuk mencapai kestabilannya, kemudian Cl itu menerima satu elektron nanti dari Na, sehingga mereka terbentuklah apa yang dinamakan dengan NaCl atau natrium klorida. Natrium klorida itu seperti yang kalian ketahui adalah garam dapur yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini hanya salah satu contohnya. Ini cara contohnya nanti pada saat pembuatan ikatan ion. Ini masih ikatan ion, artinya ikatan yang terjadi karena perbedaan keelektronegatifan antar dua unsur sehingga terjadi serah terima elektron. Ya. Selanjutnya, ini Bapak kasih contoh satu lagi bagaimana ikatan ion yang terjadi antara unsur K dan O. Ya, seperti ini menjawabnya nanti ketika ada soal yang seperti ini. Pertama-tama kita ketahui bahwa K itu bernomor atom 19. Ya, kalau kita buat konfigurasinya sesuai dengan konfigurasi elektron yang sudah Bapak ajarkan kemarin, kita dapatkan bahwa konfigurasi elektronnya yaitu 2881. Dan di mana elektron valensinya itu adalah yang satu. Karena kenapa? Elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluarnya. Elektron terluarnya yang mana? Yang satu ini. Ya, sehingga elektron valensi dari K itu adalah satu. Kemudian oksigen dengan nomor atom 8 akan membentuk konfigurasi elektron yaitu 26. Sehingga boleh dikatakan elektron valensi daripada oksigen ini sebenarnya adalah 6. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa untuk mencapai kestabilannya unsur itu ada beberapa cara. Satu, boleh dia cara melepaskan. Kemudian boleh juga dia dengan menerima elektron, melepas elektron ataupun dengan cara menerima elektron. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dia melepaskan sebanyak 6 elektron, lebih gampang dia melepas sebanyak 6 atau menerima 2. Ingat bahwa setiap satu elektron itu baik dilepas maupun menerima akan membutuhkan banyak energi. Jadi lebih gampang mana, yang 2 atau yang 6? Sudah pasti jawabannya adalah yang lebih kecil. Karena kenapa? Lebih kecil dia membutuhkan energinya. Dibanding dia 6, akan lebih gampang dia menerima sebanyak 2 elektron. Ya, lebih gampang dia menerima 2 ini daripada dia melepas sebanyak 6. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa baik melepas maupun menerima itu membutuhkan banyak sekali energi. Ya, jadi sama dia pada saat pelepasan maupun pada saat penerimaan elektron. Nah, kalau kita lihat di sini, dia untuk mencapai kestabilannya sesuai dengan aturan oktet bahwa kalau tidak duplet, maka oktetlah elektron valensi yang dianggap sudah penuh atau yang dianggap sudah stabil. Maka elektron daripada oksigen ini yang hanya memiliki 6 elektron valensinya juga akan berusaha mencapai kestabilannya dengan cara menerima sebanyak 2 elektron. Karena tadi sudah saya Bapak sampaikan, lebih gampang dia menerima 2 daripada melepaskan sebanyak 6 elektronnya. Ya, nah caranya dengan ini
karena K itu harus membutuhkan 2. Karena kenapa? Kalau dia hanya lepaskan 1 ini, maka ini masih kekurangan oksigennya, masih kekurangan 1 elektron lagi. Maka untuk dia supaya sama-sama stabil, di mana kalau K ini melepaskan sebanyak 1 elektron, kulit keduanya juga akan menjadi penuh, yaitu 8 sesuai dengan aturan oktet. Dan kalau oksigen menerima 2, ini juga nanti elektron valensinya akan menjadi 8, atau menerima 2 akan menjadi 8, sehingga mereka sama-sama penuh. Maka yang terbentuklah K2O, di mana pembandingannya di situ K-nya ada 2 dan oksigennya ada 1 sebagai rumus molekulnya. Kemudian untuk kamu melatih lagi di rumah supaya lebih paham lagi, ini Bapak ada kasih contoh di atas bagaimana ikatan ion yang terjadi pada unsur Mg dan Cl, kemudian Al dan O, kemudian Na dan Br. Ya, silakan dilatih-latih di rumah bagaimana cara prosesnya dengan menggunakan lambang Lewis, bantuan lambang Lewis, supaya lebih paham di mana contoh seperti Mg itu nomor atom 12. Nah, buat nanti konfigurasi elektronnya, dan dia lebih sukanya melepas atau menerima seperti yang sudah kita kerjakan tadi di yang di depan, contohnya seperti si oksigen dan K tadi, oksigen dan kalium. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian bagaimana dengan si Cl? Dia itu sukanya melepas atau sukanya menerima. Nah, otomatis sebelum kita tentukan itu, buat dulu konfigurasi elektronnya supaya kita mendapatkan elektron valensinya, sehingga kita bisa menentukan dia itu untuk mencapai kestabilannya itu lebih mudah melepaskan ataupun menerima elektron dari unsur yang lainnya. Karena kenapa? Ada 2 cara, kecuali gas mulia ya, yang dimana gas mulia itu dianggap sudah stabil. Kecuali gas mulia, maka unsur atau unsur dari golongan yang lainnya itu akan membentuk seperti yang dibentuk oleh gas mulia juga, dengan cara melepaskan elektronnya, boleh juga dengan menerima elektron dari unsur yang lainnya. Kemudian, kalau ada yang masih belum paham, sebelum kita lanjutkan dulu untuk menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini, silakan kalau masih ada yang mau ditanya, misalnya ada yang kurang dipahami, bagaimana cara membuat konfigurasi, bagaimana menentukan elektron valensi, atau apa gunanya itu elektron valensi, atau bagaimana membuat ikatan ion, mana tahu ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, berarti semua sudah paham ya? Sudah ya? Gampang kan? Gampang ya? Ya, jadi itu kita masih bahas mengenai ikatan ion. Selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai ikatan kovalen. Sebelum kita bahas mengenai ikatan kovalen, Bapak simpulkan dulu, sama-sama kita simpulkan. Mana tahu nanti ada juga yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ikatan kimia itu merupakan sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi daya tarik menarik antar 2 atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa itu diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Kemudian kestabilan unsur adalah apabila unsur memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan konfigurasi elektron gas mulia yang dianggap itu sudah stabil. Kenapa? Ya, karena elektron valensinya dianggap sudah penuh, di mana elektron valensinya semuanya 8 yang kecuali helium yang merupakan duplet atau 2 elektron valensinya. Unsur yang belum stabil dapat mencapai kestabilannya dengan cara melepas ataupun menerima elektron agar konfigurasi elektronnya unsur menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, unsur-unsur yang lain ini akan berusaha mencapai kestabilannya dengan mengikuti seperti gas mulia, di mana gas mulia itu dianggap sudah stabil. Karena kenapa? Elektron valensinya sudah 8 dan dianggap penuh sesuai dengan aturan oktet. Ya, kecuali helium yang 2 elektron valensinya. Kemudian ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dan non-logam dengan cara serap terima elektron valensi sehingga terjadi ion positif. Ini sebenarnya adalah ikatan ion yang ikatan ion itu adalah ikatan kimia yang terjadi, mungkin ini salah tulis buat aku kemarin. Ya. Ikatan ion itu adalah ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dan non-logam dengan cara serap terima elektron sehingga terjadi ion positif dan negatif yang berikatan dengan gaya elektrostatis. Ingat bahwa terjadinya ikatan ion ini terjadi karena perbedaan elektronegatifan, di mana yang paling kuat nanti akan menarik elektron dari pihak yang lebih lemah atau unsur yang lebih lemah. Nah, tujuannya sama-sama. Ketika bisa membuat mereka menjadi stabil, maka mereka akan berusaha, atau unsur-unsur ini akan berusaha
mencapai kestabilannya. Tetapi kalau tidak, maka unsur yang lebih kuat atau lebih kuat ke elektronegatifan atau lebih negatif, maka akan menarik elektron dari pihak yang lebih lemah ke elektronegatifan. Syaratnya tadi sudah Bapak sampaikan, ya, di mana syaratnya ke elektronegatifan itu ditentukan dari kiri ke kanan seperiode itu lebih besar. Kemudian dari atas ke bawah segolongan akan semakin kecil. Kalau dilihat dari sifatnya itu, maka fluor lah atau F lah yang paling ke elektronegatifan paling besar, ya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Untuk latihannya tadi sudah Bapak sampaikan, silakan dikerjakan di rumah sebagai latihannya. Minggu depan kita akan membahas lagi selanjutnya mengenai ikatan kovalen dan banyak lagi, ikatan logam, non-logam, non-polar, kepolaran. Itu semuanya nanti akan kita bahas untuk pelajaran yang selanjutnya. Yang akhir kata Bapak bilang, selamat pagi.